Smoke on the terrace and into the kitchen. I don't want no other way of living. Smile so big, I wanna take a picture. Nothing can replace the feeling when I'm with ya. It don't matter what's outside these walls. Perkenalkan, nama saya Arya Satyananta Johar, nomor absensi 1 dari kelas 10-2. Saya kali ini akan berkunjung ke Museum Wayang Banyumas. Untuk wayang kulit Banyumasan sendiri, yaitu wayang kulit Banyumasan merupakan wayang kulit Banyumasan tempo dulu yang dibuat pada masa kerajaan Panjang. Untuk ukuran wayang kulit Banyumasan tempo dulu ini menyerupai wayang kulit Kidang Kencana dari Surakarta yang berukurannya 60-70% dari ukuran wayang Purwo pada umumnya. Dalam pertunjukannya menampilkan kisah-kisah cerita dan dari Mahabharata atau Ramayana, dan berikut yaitu contoh-contoh wayangnya. Di sini juga banyak koleksi wayang-wayang, yaitu terdapat wayang golek Purwo, dan berikutnya ada wayang golek Menak, yaitu sebagai ini contohnya. Dan di sini juga terdapat wayang Potehi, wayang Suket, dan terdapat wayang Krucil, wayang Suluh, dan wayang Adam Makrifat. Untuk ini yaitu berupa adegan pakeliran wayang Purwo Bisma gugur, yaitu seperti ini contoh-contohnya. So let me show it. You are exactly what I want. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. Oke, di sini juga terdapat wayang babat Kalisrayu, yaitu seperti ini, dan Abhyasa Krama, yaitu seperti ini, cerita Abhyasa Karma, dan Bawor Dadi Ratu. Untuk di sini sendiri Bagong lebih terkenal dengan sebutan yaitu Bawor, seperti ini. Akan mewawancarai petugas museum wayang sini. Oke Mas, boleh perkenalkan nama dan nama saya Eli, di sini sebagai petugas di Museum Wayang Banyumas. Gitu. Siap. Oke Mas, untuk tujuan museum wayang ini untuk apa? Museum Wayang Banyumas ini dulunya sengaja dibikin atau dibuat itu oleh para seniman Banyumas karena merasa khawatir dengan punahnya wayang, terutama gagrak Banyumasan. Makanya para seniman-seniman Banyumasan seperti halnya Bapak Suparso Rustam yang dulu sebagai Gubernur Jawa Tengah itu punya gagasan dengan budayawan, sejarawan, dan seniman Banyumas untuk pertama itu kayak menghitung khususnya wayang Banyumasan berapa dikoordinir, akhirnya terbentuklah kayak sebuah yayasan Sendang Mas, Seni Pedalangan Banyumas. Di bawah yayasan itu dibuat museum ini Mas. Intinya tujuan utamanya itu agar wayang Banyumasan itu tidak punah, dan untuk mengenalkan bahwa di Banyumas sendiri itu ada pewayangan khusus benar-benar Banyumasan, bukan kayak Jogja, Solo, tapi kita punya wayang yang benar-benar khas Banyumasan gitu Mas. Ya.
Untuk pertanyaan yang kedua yaitu untuk museum ini tahun dibangunnya museum ini kapan, Mas? Kalau Museum Wayang Banyumas ini dulu diresmikannya itu pada tanggal 31 Desember 1983. Berarti museum wayang ini sudah termasuk sudah cukup lama. Sudah cukup lama museum ini keberadaannya, cuma untuk kalangan muda itu mungkin kurang tertarik dikarenakan kami di sini koleksinya koleksi khusus, benar-benar khusus kayak wayang gitu. Sedangkan anak-anak muda kan biasanya kurang tertarik gitu. Untuk perubahan apa aja yang sudah terjadi pada museum wayang ini, Mas? Untuk perubahan kami di sini terutama untuk penataan dan penambahan koleksi, Mas. Untuk penataan landscape yang terbaru ini kami hasil kajian kemarin kami selesai penataan tanggal 31. Jadi kalau 31 Oktober. Jadi kami untuk penataan dan koleksi ini sesuai dengan kajian. Sebelum merubah penataan ataupun apa, kami melakukan kajian dulu. Dan untuk perbedaan wayang Banyumasan sendiri dengan wayang Solo Jogja apa, Mas, untuk perbedaannya? Kalau perbedaan secara fisik itu banyak, Mas, terutama dari segi model tatahan ataupun sunggingan. Itu kalau Banyumas itu rada besar-besar sedikit. Terus model pengecatan atau pengkeliran itu juga beda. Terus dari segi tokoh juga, terutama dari pewayangan, dari punakawan, itu di Banyumas itu ada tokoh khas sendiri, dan adanya di Banyumas itu Bawor. Kalau di daerah yang lain kayak Jawa Timur, Jogja, Solo, pesisir itu pakainya Bagong gitu. Terus juga ada lagi sebenarnya ada beberapa tokoh lain khas Banyumas kayak anak Werkudara atau Bima. Kalau di Banyumas itu ada lagi satu namanya Srenggini. Kalau di Jogja, Solo, Jawa Timur mungkin nggak ada, tapi di Banyumas ada Srenggini itu. Srenggini. Ya, itu. Sekian untuk pertanyaan kali ini. Bila ada salah kata, mohon maaf.